Hai, kali ini kita bakal ngobrol soal Banda Neira yang baru saja diumumkan jadi prioritas nasional oleh Menteri Bappenas. Menarik banget ya? Iya, menarik banget. Dulu Banda Neira lebih dikenal karena sejarah rempah-rempahnya. Sekarang malah jadi fokus pembangunan nasional. Menurut kamu, kenapa pemerintah memilih Banda Neira? Aku rasa karena potensinya yang besar, baik dari sisi pariwisata maupun sejarah. Tapi juga, mungkin karena wilayah ini selama ini kurang mendapat perhatian pembangunan. Iya, benar banget. Selain itu, mungkin juga karena Banda Neira punya daya tarik khusus. Alamnya indah, sejarahnya kaya, dan punya keunikan budaya yang sulit ditemui di tempat lain. Setuju. Kadang aku mikir, pemerintah mungkin ingin bikin Banda Neira jadi etalase Indonesia Timur. Tapi kamu pernah ke sana nggak? Belum pernah, tapi aku sering lihat foto-fotonya. Pantai-pantainya cantik banget, dan katanya kehidupan masyarakatnya juga masih sangat tradisional. Betul. Dan itu jadi tantangan juga. Gimana caranya membangun daerah tanpa merusak kearifan lokal dan alamnya? Nah, itu yang susah. Kadang pembangunan bikin daerah jadi kehilangan identitas. Kamu setuju nggak dengan kekhawatiran itu? Setuju. Contohnya Bali, kan? Saking ramainya turis, banyak budaya lokal yang perlahan memudar. Jangan sampai Banda Neira bernasib sama. Tapi di sisi lain, pembangunan juga penting. Misalnya, akses listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Warga lokal juga ingin kehidupan yang lebih baik. Bener banget. Tapi, jangan sampai pembangunan itu cuma fokus ke infrastruktur tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Setuju? Setuju, masyarakat lokal harus jadi aktor utama, bukan cuma penonton. Misalnya, pelatihan wisata, kerajinan, atau edukasi tentang pelestarian lingkungan. Ngomong-ngomong, menurut kamu, apa tantangan terbesar pemerintah dalam mewujudkan prioritas nasional di Banda Neira? Salah satunya soal transportasi. Akses ke Banda Neira masih terbatas. Kalau pemerintah mau serius, bandara dan pelabuhan harus ditingkatkan. Iya, benar. Tapi, di sisi lain, akses yang terlalu mudah kadang bikin wisata massal yang nggak terkontrol. Gimana cara menyeimbangkan itu ya? Mungkin bisa dengan sistem kuota wisatawan, kayak di Raja Ampat. Jadi tetap bisa dinikmati tapi nggak over capacity. Ide bagus. Selain transportasi, menurutku penting juga menjaga kelestarian bawah laut. Banda Neira terkenal dengan spot diving kan? Iya, betul. Terumbu karangnya luar biasa. Kalau pengelolaannya nggak benar, bukan nggak mungkin rusak oleh aktivitas wisata. Nah, disinilah pentingnya edukasi untuk wisatawan dan masyarakat lokal. Kadang, wisatawan nggak sadar buang sampah sembarangan atau menginjak karang. Benar, pemerintah juga harus tegas soal aturan lingkungan. Misalnya, larangan membawa plastik sekali pakai ke pulau. Tapi, kadang aturan itu susah diterapkan di lapangan. Apalagi kalau pengawasan kurang. Menurut kamu, solusi lainnya apa? Edukasi sejak dini. Mungkin kalau anak-anak di sana sudah paham pentingnya lingkungan, mereka bakal jadi penjaga alam di masa depan. Setuju banget. Oh iya, ada juga potensi sejarah Banda Neira yang bisa jadi daya tarik wisata edukasi. Gimana menurutmu? Menarik. Banda Neira punya benteng, rumah pengasingan Bung Hatta, dan jejak sejarah rempah-rempah. Cocok banget buat wisatawan yang suka sejarah. Bisa jadi seperti museum hidup. Ya, tapi perlu juga narasi yang kuat supaya wisata sejarah nggak membosankan. Iya, storytelling penting. Misalnya, guide lokal bisa bercerita tentang peristiwa masa lalu dengan cara yang seru. Jadi, pembangunan di Banda Neira nggak cuma soal fisik, tapi juga soal membangun cerita dan pengalaman. Betul, kalau cuma membangun jalan dan hotel, daya tariknya bisa biasa saja. Harus ada sentuhan budaya dan sejarah. Nah, di sini peran komunitas lokal penting. Mereka yang paling tahu kisah-kisah unik di pulau itu. Dan jangan lupa, pembangunan juga harus melibatkan perempuan dan anak muda, supaya semua merasa punya peran. Kadang, pembangunan terlalu maskulin, padahal
perempuan dan anak muda punya ide-ide segar buat pariwisata dan ekonomi kreatif. Benar. Misalnya, produk kerajinan tangan atau kuliner khas bisa dikembangkan oleh komunitas perempuan. Tadi kita bahas soal infrastruktur, pariwisata dan partisipasi masyarakat. Menurut kamu, apa peluang ekonomi terbesar di Banda Neira? Pariwisata jelas, tapi juga perikanan dan pertanian lokal. Rempah-rempah kayak pala dan cengkeh masih jadi komoditas andalan. Wah, itu menarik. Jangan sampai komoditas asli Banda Neira diambil alih oleh perusahaan besar. Ya, Setuju, harus ada perlindungan dan pendampingan untuk petani lokal, supaya mereka tetap berdaulat atas lahannya. selain itu, digitalisasi juga penting. UMKM di Banda Neira bisa dipromosikan lewat internet supaya pasar mereka lebih luas. Iya, apalagi generasi muda sekarang sudah melek teknologi. Bisa banget memanfaatkan media sosial untuk promosi. Tapi, jangan lupa juga literasi digital, supaya masyarakat nggak gampang terjebak hoax atau penipuan online. Nah, itu PR besar juga. Tapi, kalau dikelola dengan baik, Banda Neira bisa jadi contoh pembangunan berbasis masyarakat. Jadi intinya, prioritas nasional untuk Banda Neira harus benar-benar berpihak pada masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Setuju. Dan semoga ke depannya Banda Neira nggak cuma jadi proyek besar, tapi benar-benar membawa manfaat nyata. Nah, pertanyaan terakhir. Menurut kamu, apa yang harus jadi fokus utama pemerintah dalam 5 tahun ke depan untuk Banda Neira? Menurutku, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan swasta. Tanpa itu, pembangunan bakal setengah-setengah. Setuju. Mudah-mudahan Banda Neira bisa jadi inspirasi untuk daerah-daerah lain. Ya, Amin. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana bareng, ngobrol langsung sama warga lokal. Seru kan? seru banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa pikirkan, apa arti pembangunan yang benar menurut kamu?